Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini aku pengen bercerita ke kalian semua tentang suatu peristiwa sejarah di Provinsi Lampung, yaitu peristiwa sejarah kolonisasi pemerintah Hindia Belanda di Provinsi Lampung. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya ulas di video-video sebelumnya, jadi program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda di Lampung itu pertama kali direalisasikan pada tahun 1905 dengan memindahkan penduduk dari Jawa ke Lampung dan ditempatkan di Desa Pegelen, Gedong Tataan. Pada program kolonisasi ini, jadi penduduk-penduduk yang dipindahkan dari Jawa ke Lampung itu diproyeksikan oleh pemerintah Hindia Belanda itu untuk menjadi petani di sawah ya, dengan cara menanam padi. Nah, kemudian dari situlah saya melihat ada sebuah fakta unik gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung dan mensukseskan program kolonisasinya. Fakta uniknya itu apa, teman-teman? Fakta uniknya adalah jadi di program kolonisasi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di Lampung itu, pemerintah Hindia Belanda itu sangat bergantung terhadap sumber daya air yang ada di Lampung gitu ya. Apa buktinya gitu? Tentu ini bisa kita analisa ya, teman-teman ya. Ini bisa kita petakan ya, betapa pemerintah Hindia Belanda itu sangat bergantung terhadap sumber daya air yang ada di Lampung untuk mendukung dan mensukseskan program kolonisasinya. Yang pertama kita bisa petakan dari lokasi tempat-tempat kolonisasi ya, baik itu lokasi untuk pemukiman maupun untuk lahan-lahan persawahan ya. Yang pertama lokasi kolonisasi di Gedong Tataan gitu ya. Nah, pemerintah Hindia Belanda di sana juga rupanya meninggalkan jejak gitu ya, bahwa kolonisasi di Gedong Tataan itu berdekatan atau sumber daya airnya itu ditopang oleh aliran sungai Waisemah gitu. Jadi lokasi kolonisasi di Gedong Tataan itu dijadikan lokasi kolonisasi itu karena lokasi tersebut dekat dengan sumber air, yaitu adanya aliran sungai Waisemah ya. Nah, di situ pemerintah Hindia Belanda membendung gitu ya, membendung aliran Waisemah itu menjadi pintu-pintu air atau ya jaringan irigasi gitu ya untuk mendukung program kolonisasinya. Kemudian saat perluasan wilayah kolonisasi ke barat, ke Gadingrejo, ke Pringsewu, ke Tanggamus, itu juga lokasinya itu pemerintah Hindia Belanda menempatkan titik lokasi untuk dijadikan pemukiman dan lahan persawahan para penduduk kolonis itu ya berdekatan dengan sumber air ya, dan dibangun jaringan-jaringan irigasi gitu ya. Maksudnya begini, lokasi kolonisasinya itu berdekatan dengan sumber air gitu ya, seperti adanya Sungai Waitebu gitu ya di Pringsewu itu. Dengan adanya Sungai Waitebu tersebut, adanya sumber air dari Sungai Waitebu, itu pemerintah Hindia Belanda membangun bangunan bendungan gitu ya, kemudian membangun jaringan irigasi gitu. Nah, yang sangat fenomenal itu di Pringsewu, bahkan jejak bangunannya itu masih berfungsi hingga saat ini gitu ya, dan dijadikan lokasi wisata itu. Ada beberapa talang di Kabupaten Pringsewu itu, di Desa Pajarisuk itu peninggalan Belanda yang unik gitu ya. Di Tanggamus juga begitu. Kemudian saat pembukaan kolonisasi di kolonisasi Sukadana, pemerintah Hindia Belanda lagi-lagi memandang air sebagai faktor pendukung yang sangat penting gitu ya. Nah, ini dibuktikan dengan pada saat pembukaan kolonisasi di kolonisasi Sukadana, pemerintah Hindia Belanda itu
membangun bendung Argoburu dan sekaligus membangun jaringan irigasinya untuk mengalirkan air Wais Kampung itu ke lahan-lahan pertanian di kolonisasi Sukadana gitu ya. Sampai sini barangkali sudah jelas ya teman-teman ya, betapa pemerintah Hindia Belanda itu sangat bergantung terhadap sumber daya air yang ada di Lampung gitu ya, seperti sungai-sungai yang kita bahas sebelumnya. Dan ini terbukti teman-teman pada masa itu dari beberapa sumber sejarah itu menyebutkan bahwa kolonisasi di Sukadana, kolonis metro gitu ya di Lampung secara umum itu membuat Lampung itu sebagai lumbung padi gitu ya, mampu memasok bahan pangan untuk para pegawai kolonial gitu ya di Lampung sendiri dan bahkan hingga ekspor ke Pulau Jawa gitu ya. Jadi dengan dibukanya wilayah kolonisasi dan dibangunnya jaringan irigasi yang ditopang oleh air yang cukup gitu ya, itu membuat pertanian padi di Lampung itu cukup berhasil gitu ya. Dan dinilai bahwa kolonisasi di Lampung, khususnya kolonisasi Sukadana itu dianggap sukses gitu. Nah, fakta unik lainnya, ternyata bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu masih berfungsi hingga saat ini gitu ya. Di Kabupaten Pringsewu itu ada talang gitu ya, talang-talang air sebagai bagian dari jaringan irigasi Waitebu gitu ya. Kemudian di Tigeneneng, Bendung Argoburu dan lain di tempat-tempat lain di kabupaten-kabupaten lain yang menjadi lokasi kolonisasi pemerintah Hindia Belanda itu bangunannya masih berfungsi dan tentunya ya karena masih berfungsi itu terus memberikan manfaat hingga saat ini ya, bermanfaat hingga saat ini. Barangkali itu saja teman-teman ulasan sejarah kita pada kesempatan ini. Poin pentingnya adalah tentunya bukan kita mengagungkan program kolonisasi atau pemerintah Hindia Belanda ya. Poin pentingnya adalah saya ingin mengajak pada teman-teman semua untuk mengambil hikmah gitu ya, atau mengambil sebuah pelajaran gitu ya dari apa yang kita bahas, yaitu betapa pentingnya air untuk menunjang kehidupan kita. Maka dari itu, jagalah air kita agar tetap bersih dan sehat untuk kehidupan kita dan anak cucu kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.